yang basic instinct nanti aja. Ya dimatiin aja. Apa sih? Persis kode BlackBerry-nya Mbak Via. Simbolnya itu VF, terus X, terus apa lagi itu. Saya sekalian, kata-kata itu yang sebetulnya nanti menjadi kunci-kunci di situ. Ada kata-kata kunci apa? Itu yang sudah saya garis bawah. Ini biasanya saya kalau training motivasi gini ini saya dibayar mahal terus terang. Gitu. Saya tidak mau dibayar murah karena kalau saya dibayar murah itu pelecehan terhadap karya intelektual. Saya sekalian serius. Ini biasanya yang harus corporate, kalau perorangan nggak kuat bayar itu. Apalagi wajah-wajah ini wajah-wajah. Mohon maaf. Sekali lagi jangan tersinggung, memang kenyataannya seperti itu. Ada memang harus mengakui. Tidak semua orang itu siap dengan kenyataan dirinya sendiri. Jadi sekalian, sebenarnya ada kata-kata kunci itu, tapi saya ingin ordernya dulu. Di situ ada kebersamaan, ada persatuan, ada daya tahan, ada strategi. Orang yang keluar dari jamaah, orang yang pertama kali dia akan hancur. Keluar dari ma'iyah, nggak pernah datang ke KC, insya Allah itu yang akan itu semuanya tersingkirkan dan yang lain-lain. Jadi kebersamaan itu penting, strategi perlu ada pemimpin. Sebetulnya tadi secara dohir yang menang itu yang pakai legion veteran itu atau orang-orang yang ditahan. Secara lahiriah ukuran manusiawi yang menang itu tentara Fir'aun apa tentaranya Musa? Musa nggak punya tentara. Fir'aun itu tentara 6.000 orang. Tentaranya 6.000. Tapi Fir'aun sendiri punya pengikut 3.000. Jadi Fir'aun bawa 3.000 orang istana dan 6.000 tentara. Yang dikejar 2.000 orang. Rakyat jelata. Musa itu. Sehingga Nabi Musa lari sampai ke laut. Begitu lari ke laut, semua orang menyalahkan. Innala mudrabun. Kita tersusul ini. Musa, kenapa kita larinya ke laut? Kamu dulu kuliahnya itu IP-nya berapa? Ini 3,5 nggak jelas ini. Paling gudang jurang, ini nggak jelas ini. Tapi Nabi Musa itu ada satu kekuatan. Saya kesini ini yang merintah Allah. Saya bukan. Kenapa nggak ke gunung? Kalau ke gunung, Fir'aun datang tinggal gelundungi batu sudah mati semua. Itu pikiran manusia. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa pikiran itu bukan satu-satunya. Makanya orang yang berilmu itu bukan satu-satunya orang yang selamat. Yang rusak di Indonesia ini orang pintar apa orang bodoh? Koruptor itu orang pintar apa orang bodoh? Dia tahu nggak kalau korupsi itu salah? Pelacur tahu nggak kalau itu salah? Maka nggak ada pelacur yang ingin anaknya jadi pelacur. Nggak ada pelacur kok nih anaknya cepat bersarjana, nanti gantikan mama sudah oversize sendiri. Dulu cinta sering kesini, sekarang kok Taman Lawang sepi, Keramat nggak ditutup. Yang tertawa ini kayaknya customer. Apalagi yang diem ini jangan-jangan lebih parah lagi. Malu terbuka aibnya. Jadi sekalian, jadi karena dia tahu bahwa itu, jadi tahu saja tidak cukup, pengetahuan juga tidak cukup, maka ada sesuatu yang sebetulnya dia tahu. Maka nanti harus kita padukan antara tahu itu juga harus mampu. Mampu saja tidak cukup, tapi juga harus mau. Lah yang berat itu di mau tadi. Kemauan itu yang susah. Kalau hanya pengetahuan, oke. Kalau hanya kemampuan, semuanya mampu. Mampu, tahu, tapi mau apa enggak? Kemauan itu yang akan jadi kenyataan. Balik kepada pesan Cak Nun tadi, bahwa iman itu bukan hanya melihat pada pernyataan, tapi juga harus ada kenyataan. Satu ketika, Bapak Ibu saudara sekalian, Nabi menunjukkan orang beriman yang bagus itu, yang sampai dicium tangannya itu, ada orang datang kepada Rasulullah, tiba-tiba ngajak jabat tangan. Oleh Rasulullah langsung dilepaskan. Maka orang ini tersinggung yang luar biasa. Bukankah wa innaka la'ala khuluqin adzim? Engkau adalah pribadi yang mulia. Engkau adalah uswatun hasanah. Engkau adalah uswah kami, qudwah kami. Hai Muhammad, ya Rasulullah, bukankah engkau ini panutan saya? Kenapa hanya saya jabat tangan aja kau lepaskan?
Ada apa sih, Cak? Kok Cak apa? Rasulullah kok Cak? Di sini ini Cak Nun maksudnya itu. Nah, sekalian begitu Rasulullah tanya, itu tangan atau amplas atau ambril? Tangannya kasarnya luar biasa. Maksudnya apa ya Rasulullah? Itu tangan apa amplas? Tangan kok kasar, saya nggak tahan. Itu bukan apa? Karena tanganmu itu kasar sekali. Ya Rasulullah, ini saya orang Arabi. Orang Arabi itu Arab tapi pedalaman, sekali lagi. Arab tapi Badui. Arab tapi Ndiso, Katrok. Jadi MCK-nya masih di sungai. Jadi kalau Jakarta Pelumpang gitu. Jakarta ya Parung sana, ya Bekasi sana sih, MCK-nya di sungai. Jadi kalau pagi masih antri di pinggir kali sambil gelantungan akar pohon gitu. Itu bisa omong-omongan, berangkat jam piro Dik? Jam 09.00. Jelas bisa. Nggak ada sinyal, itu jelas. Pokoknya ajali air, jalan listrik, airnya itu susah, masih di sungai, jalan banyak belum beraspal, ada aspal tapi lunak itu teritong. Listrik sering mati, jelas bisa. Apalagi itu, kemudian komunikasi nggak lancar, ada handphone nggak ada sinyal. Nah, kayak fleksi, mesti nggak nyambung, bukan telepon biasa. Oke, kemudian terakhir, desa itu diukur dengan masih ada ayam nyebrang di jalan apa enggak? Itu sederhana. Jadi rumah Anda desa atau kota dilihat masih ada enggak ayam nyebrang di jalan. Enggak ada tamrin, langsung macet, kenapa? Ayam nyebrang enggak ada. Kalau ada ayam itu ayam Taman Lawang tadi lepas. Oke sekalian, orang ini, saya ini tangan kasar. Sebetulnya Rasulullah saya tiap hari datang di masjidmu ini. Cuman biasanya saya duduk di belakang. Karena saya jualan dulu. Saya pengumpul kayu dan batu. Setiap hari saya ke Madinah, mau jualan kayu, jualan batu luar biasa. Maka saya datangnya agak akhir. Tapi hari ini saya ada orderan. Maka saya langsung saja sehingga saya tidak perlu berjualan, memasarkan langsung. Sehingga saya bisa duduk di depan. Tetapi kenapa ya Rasulullah saya jabat tangannya, saya lepaskan. Itu menyinggung perasaan saya Rasulullah. Masmu min aina anta. Kamu itu namanya siapa? Orang itu namanya Sa'ad. Tahu ya Sa'ad? Yang biasa azan di maghrib. Azan maghrib di TV itu selalu namanya Sa'ad. Kita nantikan Sa'ad azan. Enggak pernah kita nantikan dik doang azan maghrib. Enggak pernah. Di situ menulis namanya Sa'ad. Di mana kita nantikan Saat, selalu Saat. Besok diganti. Yang mengadhan Saat terus capek kan. Tapi bukan Saat itu, namanya Sa'ad Al-Ansari. Ya Rasulullah, saya setiap hari, apa yang kau lakukan dari sini? Ya Rasulullah, setiap hari tentu yang dari sini saya sampaikan pada anak istriku. Karena setiap hari istriku tidak mungkin datang ke Madinah yang jauh ini. Maka semua hasil dari apa yang saya terima, saya dengar, saya rekam, saya sebarkan pada anak istri saya. Lalu hasil dari kerjamu untuk apa? Nah ini, hasil dari kerjaku, kata Habib tadi, itu untuk anak istriku. Tapi di sebelah kanan saya ada orang jompo yang tidak sanggup lagi bekerja. Sehingga makanya saya tangguh. Tapi masih ada lagi, ya Allah, ada kehormatan. Ya Rasulullah, ada kehormatan lagi. Kenapa? Ada anak yatim yang sebetulnya nggak yatim, tapi kedua orang tuanya pergi, belum pulang sampai hari ini. Sehingga hari-hari ini saya tanggung makan. Maka Rasulullah langsung nunduk. Jangan-jangan ini malaikat sedang ngajari saya. Di tengah-tengah nunduk itulah malah malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, bangun. Jangan nunduk aja. Bangun. Ada apa ya? Loh kok Jibril? Berarti ini bukan. Jibrilnya ada kok. Berarti ini bukan malaikat itu. Begitu Jibril datang, sesungguhnya tangan yang kau lepaskan itu adalah tangan yang mubasar bil jannah. Tangan itu sudah ditulis di surga. Tangan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka Rasulullah langsung bangkit. Ya Sa'ad. Ada apa ya Rasulullah? Mana tanganmu tadi? Tadi dilepas-lepaskan sekarang. Mana tanganmu tadi? Kenapa tadi dilepaskan? Kenapa? Malu aku. Nah, begitu ditunjukkan alika sam'a wa ta'ataka. Saya ini nabimu, tugasmu harus sami'na wa ata'na, apapun yang saya perintahkan. Maka di depan sahabat, tangan itu didulurkan, langsung disaut oleh Rasulullah. Maka dicium oleh Rasulullah.
dicium inilah, maka sahabat-sahabat kaget, ada apa ini, ada apa? Izinkan aku mencium baunya surga. Ya Rasulullah, bukankah yang jadi nabi engkau? Harusnya aku yang mencium tanganmu.